Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang animasi yang sedang viral, yaitu Alphabet Lore. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Beberapa waktu belakangan sedang viral sebuah video animasi yang berjudul Alphabet Lore yang diunggah oleh channel bernama Mike Salcedo. Pada awalnya saya mengira kalau itu adalah video animasi untuk anak-anak sebagai bahan belajar untuk menghafal huruf alfabet melalui video animasi. Namun setelah saya tonton, ternyata video tersebut memiliki alur cerita yang sangat mengerikan dan juga sangat kelam. Bahkan tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak. Nah, penasaran bagaimana kisahnya? Simak terus video ini sampai habis. Jadi animasi Alphabet Lore tersebut berisi kumpulan huruf alfabet dari huruf A sampai Z. Namun semua huruf tersebut dibuat seperti makhluk hidup, sehingga mereka memiliki mata dan juga mulut, dan mereka juga bisa bergerak bahkan bisa berbicara. Namun perkataan yang bisa mereka ucap hanyalah nama huruf itu sendiri. Contohnya seperti huruf A, maka dia hanya bisa berkata A saja. Saat awal menonton, kita akan diperlihatkan sosok karakternya yang imut dan menggemaskan, hingga sampailah ke huruf D. Tiba-tiba entah dari mana datang huruf F yang digambarkan dengan warna hitam dan memiliki gigi yang runcing. Dia langsung menghajar huruf D hingga babak belur. Tidak hanya itu saja, dia bahkan membunuh banyak karakter huruf lainnya, dan sebagian ada yang dia kurung di dalam goa. Dari sini kita yang menonton pun pasti akan menyimpulkan bahwa huruf F adalah karakter yang jahat. Di dalam animasi tersebut diperlihatkan kalau semua karakter huruf alfabet memiliki kekuatan masing-masing. Kekuatan itu berasal dari simbol-simbol kecil yang dipegang setiap karakter, termasuk huruf F juga. Nah, di sini akhirnya terjadi pertarungan yang sangat seru dan menegangkan, karena tanpa alasan yang jelas, huruf F menyerang semua huruf yang ditemuinya. Beberapa ada yang bisa dikalahkan dengan mudah, namun ada juga huruf yang memiliki kekuatan simbol, sehingga huruf F harus berupaya dalam mengalahkan mereka. Nah, setelah mereka kalah, F akan mengambil semua kekuatan mereka, sehingga F menjadi karakter yang tidak terkalahkan. Dia lalu menghajar dan membantai semua huruf hingga sebagian ada yang mati, dan yang hidup pun banyak yang terluka parah. Semua huruf pun membenci huruf F karena telah menyerang mereka tanpa sebab yang jelas. Huruf F ini diibaratkan seperti monster jahat yang menyerang semua huruf. Oleh karena itu, mereka yang masih hidup pun kemudian menggabungkan kekuatan mereka untuk bersama-sama mengalahkan huruf F. Mereka pun dengan nekat pergi ke dalam gua misterius yang mana huruf F telah menunggu mereka semua di sana. Ternyata di dalam gua itu sudah disiapkan jebakan oleh huruf F. Di dinding gua terlihat banyak tinta berwarna hitam dan gigi taring yang akan melahap mereka semua yang berani masuk ke dalam gua itu. Alhasil semua huruf yang ada di dalam gua itu pun akhirnya ditangkap hingga menyisakan satu huruf saja, yaitu huruf N. Huruf N yang awalnya pengecut tiba-tiba menjadi berani dan kuat karena semua teman-temannya sudah ditangkap dan dibunuh oleh F.
Dengan gesit, huruf N pun berhasil masuk ke dalam sarang F dan mengambil semua kekuatan yang dimilikinya. Rasa benci di dalam dirinya pun sudah tidak bisa terbendung lagi. Huruf N yang sudah mengambil kekuatan dari huruf F langsung berubah menjadi kuat dan kemudian menembakkan laser berwarna-warni untuk mengalahkan huruf F. Dan ternyata cara itu berhasil. Tubuh huruf F langsung berlubang dan dia akhirnya mati. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh huruf N. Dan dia bisa menyelamatkan huruf-huruf lainnya yang sudah ditangkap oleh huruf F. Mungkin kalian akan senang saat huruf F telah dikalahkan karena dia adalah karakter yang jahat. Namun di akhir hayatnya akhirnya terungkap siapa F sebenarnya dan mengapa dia menyerang huruf lainnya. Ternyata F dan N dulunya adalah teman dekat atau bisa dibilang sahabat, bahkan F juga berteman dengan huruf lainnya. Namun pada suatu hari N dibully oleh beberapa huruf lainnya. Kemudian F menolongnya dan membalas perbuatan para pembuli itu. Yang kemudian para pembuli itu menjadi marah lalu menghajar F beramai-ramai. Bahkan huruf yang lain pun ikut menertawakannya dan mengucilkan huruf F dari lingkungan mereka. Yang paling menyakiti hatinya adalah huruf N yang dia bela malah ikut ke dalam kelompok huruf lainnya dan tidak membelanya sama sekali. Sehingga huruf F memutuskan untuk menyendiri dan saat dia dewasa huruf F melakukan balas dendam dengan menyerang mereka semua dan menculik semua teman dekatnya termasuk huruf N. Jadi inti cerita dari animasi Alphabet Lore adalah orang baik yang tersakiti yang kemudian menjadi jahat. Cerita seperti itu mengingatkan saya terhadap karakter-karakter creepypasta yang kebanyakan memiliki cerita serupa, yang awalnya baik kemudian disakiti dan akhirnya menjadi karakter yang jahat. Salah satunya adalah cerita asal-usul Jeb the Killer. Sejak kecil Jeb selalu dibully oleh teman-temannya. Bahkan teman dekatnya pun ikut membulinya karena tidak ingin menjadi bahan bulian juga kalau dia memihak Jeb. Hingga pada suatu hari, mereka semua melakukan tindak kekerasan yang sangat berlebihan. Anak-anak nakal itu terus memukuli Jeb tanpa henti yang membuat Jeb tidak berdaya. Dan yang lebih parahnya lagi, mereka sampai melukai wajah Jeb menggunakan pisau. Salah satu anak bernama Bobby merobek mulut Jeb hingga rahangnya terbuka lebar dan terlihat seperti monster. Mereka semua lalu tertawa melihat Jeb yang sedang kesakitan. Mereka semua lalu berkata, "Tersenyumlah Jeb." Di sisi lain tetangga Jeb yaitu Jen melihat kejadian itu secara langsung. Jen akhirnya kepikiran menelpon polisi untuk menyelamatkan Jeb yang sedang dibully. Nah, kembali ke cerita Jeb yang sedang ditindas tadi. Ternyata tidak sampai di situ saja kekerasan yang mereka lakukan kepada Jeb. Karena takut nantinya Jeb akan mengadu kepada orang tuanya, mereka lalu berpikir untuk menghilangkan bukti, yang berarti mereka harus membunuh Jeb dan membuat hal itu seperti kecelakaan. Oleh karena itu mereka mengambil bensin dan membakar Jeb hidup-hidup. Dari balik jendela rumahnya, Jen sangat terkejut melihat ada kobaran api. Dan setelah didatangi, ternyata itu adalah Jeb yang tubuhnya sedang terbakar. Untungnya pada saat itu polisi datang tepat waktu dan segera menyelamatkan Jeb. Setelah kejadian itu, Jeb langsung dilarikan ke rumah sakit. Dia harus dirawat di sana sampai berminggu-minggu karena hampir seluruh permukaan kulitnya mengalami luka bakar, terutama di bagian wajahnya. Terlihat seluruh tubuhnya Jeb diperban dan Jeb tidak bisa melakukan apapun selain berbaring di ruang inapnya. Ternyata bukan hanya fisiknya saja yang terluka, namun mentalnya pun juga terkena dampaknya.
Setelah kejadian itu ada sesuatu yang berbeda dari Jeb. Dia terlihat sering tersenyum dan tertawa sendiri, seperti sedang merencanakan sesuatu. Inilah titik awal Jeb menjadi sosok yang jahat dan memiliki jiwa psikopat. Entah bagaimana caranya, Jeb menjadi sangat kuat sekali. Tubuhnya bahkan tidak seperti manusia normal. Dia tidak bisa merasakan sakit meskipun tubuhnya terluka. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, Jeb ternyata langsung mendatangi anak-anak yang telah membulinya untuk melakukan balas dendam. Dengan pisaunya, Jeb membunuh anak-anak tersebut satu persatu. Melihat mereka semua kesakitan dan menderita, Jeb pun lalu tersenyum lebar dan tertawa. Nah, itulah tadi kisah sedih dan tragis dari animasi Alphabet Lore yang ceritanya mirip seperti karakter creepypasta Jeb the Killer. Dan seperti biasa, percaya atau tidak, itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.